Si paling mager. Ini mungkin julukan yang pantas buat lo atau orang-orang yang susah banget buat lakuin aktivitas positif dan produktif. Pernah nggak sih lo berpikir kalau ternyata pekerjaan yang harusnya cepet selesai malah jadi lama gara-gara lo males? Yang tadinya lo udah ngerancang tujuan atau goal yang bakal lo lakuin, tapi akhirnya malah nggak jadi lo lakuin. So, di video ini gue bakal bantu lo gimana caranya biar produktif. Simak terus video dari Suara Kehidupan. Lo mungkin pernah bertanya sama diri lo sendiri, kenapa gue males-malesan terus ya? Kenapa gue susah banget produktif? Sedangkan teman-teman gue punya tujuan dan mereka kelihatan aktif daripada gue. That's why gue bakalan kasih tahu penyebab kenapa lo susah banget buat produktif dan bagaimana solusinya. Mungkin yang paling sering lo lakuin adalah lo kurang istirahat. Karena ketika lo kurang istirahat, lo akan merasa capek, lo akan merasa lelah ketika di jam lo yang harusnya kerja atau ngelakuin sesuatu yang positif. Ini biasanya yang sering orang-orang lakuin. Contohnya, begadang. Sebab, kalau lo begadang atau kurang istirahat, lo sama aja memaksa otak lo untuk bekerja. Yang akhirnya memberikan impact buruk buat lo, emosi lo jadi labil, terus lo jadi gampang marah karena hal sepele. Dan lo juga sulit untuk konsentrasi. Yang kedua, lo itu kebanyakan main media sosial. Tanpa lo sadari, media sosial yang biasa lo pantau, lo scrolling, ternyata bisa menyita perhatian lo buat lo agar fokus terus ke informasi-informasi yang ada di media sosial. Akhirnya, lo jadi lupa sama goals dan tujuan yang udah lo buat. Ya, nggak ada salahnya buat main media sosial, asal masih dalam batas normal. Kebiasaan buruk selanjutnya, yaitu lo punya kebiasaan multitasking. Kalau ini nggak ada kaitannya sama rasa males, tapi lebih ke orang yang ngelakuin double job di waktu dan hari yang sama. Multitasking itu bagaimana sih? Misalnya, lo nyetir mobil sambil nelpon, atau mungkin kalau lo seorang pelayan restoran, lo nyatetin pesanan 2 pengunjung sekaligus. Intinya banyak banget contohnya. Kalau saran gua, sebaiknya lo kelarin satu tugas dulu sebelum lo beralih ke tugas lainnya. Yang keempat, lo itu nggak punya tujuan hidup. Dalam psikologi, purpose in life merupakan salah satu aspek dari kesejahteraan psikologis, atau bisa disebut psychological well-being. Menurut Carol Diane Reeve, seorang akademisi dan psikolog Amerika, dalam jurnalnya yang berjudul Happiness is Everything or Is It? Explorations on the Meaning of Psychological Well-Being, mengemukakan bahwa orang yang punya tujuan hidup punya karakteristik seperti perasaan, bermakna dalam hidup, berpegang teguh pada keyakinan yang memberi makna pada hidupnya, dan memiliki tujuan akhir. Intinya dalam hidup, lo harus punya tujuan atau goals dalam hidup. Ya mungkin dengan lo punya tujuan hidup, lo bakal lakuin sesuatu yang tertarget. Lo bakal semangat menjalani hidup dan menghargai makna hidup. Terus, dari beberapa penyebab yang tadi, apa solusinya, bagaimana cara mengatasinya, dan bagaimana cara agar lo tetap produktif. Jadi gue bakal kasih tahu solusi atau hal-hal kecil yang bisa lo lakuin biar lo tetap produktif. Yang paling simpel dan bisa lo lakuin adalah dengan lo membuat jadwal harian. Satu hal yang perlu lo lakuin ialah lo bisa ningkatin manajemen waktu supaya produktif. Cara mengaturnya gimana? Ya, lo dengan membuat jadwal harian. Jadwal ini bisa lo isi dengan daftar pekerjaan kantor yang harus diselesaikan dan daftar aktivitas yang lo lakuin setiap harinya. Dengan lo membuat jadwal, rutinitas lo akan terbangun dan akan lebih mampu termotivasi buat nyelesain tugas-tugas tersebut. Selanjutnya, lo bisa biasain bangun tidur di pagi hari. Bangun pagi setiap hari bisa ngelatih lo buat mendisiplinkan diri, dan lo dapat memberikan lebih banyak waktu bagi diri lo untuk segera memulai kegiatan. Menyantap makanan yang kita sukai ternyata bisa naikin mood menjadi lebih baik. Jadi, tips yang ketiga, lo bisa nyiapin makanan atau sarapan yang lo sukain. Karena dengan makan makanan yang lo suka dan sehat, menjadikan tubuh lo menjadi lebih sehat. Sesuai dengan slogan, di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat. Yang keempat,
lo bisa nyempetin diri buat olahraga. Kesibukan kerja sepanjang minggu seringkali membuat kita lupa dan gak sempat olahraga. Langkah terbaik adalah manfaatin hari libur lo buat menikmatin olahraga yang lo senengin. Lo bisa nikmati bareng keluarga atau teman-teman lo. Lo bisa jogging di sekitar komplek atau taman dekat rumah lo, bersepeda menuju tempat wisata terdekat bareng keluarga lo, atau ngabisin beberapa jam waktu lo di pusat kebugaran. Tips yang terakhir, lo bisa liburin diri lo dari pekerjaan. Ada banyak orang yang ngabisin hari minggunya dengan cara ngerjain berbagai urusan, termasuk pekerjaan kantor yang dibawa ke rumah. Hal kayak gini seharusnya nggak harus lo lakuin kan setelah sepanjang hari bekerja. Maka di hari libur lo ini, ada baiknya lo tinggalin sejenak pekerjaan lo di kantor. Dan lo nggak perlu merasa bersalah kalau lo mengabaikannya sejenak. Karena capek itu manusiawi dan setiap orang berhak buat istirahat. Dari beberapa tips di atas, lo bisa lakuin pelan-pelan. Atau mungkin lo punya cara produktif versi lo sendiri dan lo bisa tulis di kolom komentar. Dan ini juga sekaligus video pertama dari Suara Kehidupan. Kalau lo suka videonya, bisa like, comment, share, dan subscribe biar selalu memberikan tontonan berkualitas kepada kalian semua. Thanks.